Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang terus kami puja ya Bapa. Biarlah kami terus berharap kepadamu. Biarlah hati kami, pikiran kami terus melekat kepadamu Tuhan. Pakai kami lebih lagi untuk menyenangkan hatimu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami siap untuk menerima firman daripadamu. Kami membuka pikiran kami, kami membuka hati kami. Biarlah Engkau yang menaruh benih firman itu dalam hati dan pikiran kami, sehingga dapat bertumbuh, berbuah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Salam juga buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Saya percaya bahwa kasih Tuhan terus mengalir atas kehidupan kita. Iya, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema Time to Worship Him. Saya percaya bahwa ini waktunya kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kita. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita nih manusia harus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Katakan amin. Di dalam Markus juga dikatakan bukan hanya 3 ini, tetapi ada 1 lagi tambahan, yaitu dengan segenap kekuatan kita. Artinya kita mengasihi Tuhan itu dengan semua apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Kalau ada hari-hari ini Bapak Saudara yang mengasihi Tuhan setengah-setengah, mari kita kembali. Kita mengasihi Tuhan dengan semua apa yang kita miliki. Karena inilah yang kita butuhkan hari-hari ini Bapak Saudara. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya gampang sekali kita kena pisau sedikit berdarah. Kita digigit nyamuk, ya masuk rumah sakit. Kita apa gitu. Dalam keadaan ini manusia tuh terlalu gampang untuk bisa sakit, terlalu gampang minta maaf, meninggal dengan keadaan yang sekarang. Kita nggak pernah tahu bagaimana kehidupan kita hari-hari ini. Begitu banyak orang di luar sana, batuk flu, ya dipanggil Tuhan. Ada keadaan sakit sedikit, ya dipanggil Tuhan. Kita nggak pernah tahu keadaan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena kita adalah manusia-manusia yang rentan sekali dengan kematian. Rentan sekali dengan sakit penyakit. Mungkin kita sudah divaksin. Kita mungkin punya imunisasi dari kecil yang lengkap semuanya. Tetapi tidak pernah menutup kemungkinan bahwa keadaan kita tidak makin buruk. Kita terus belajar untuk bisa mengasihi Tuhan. Kita terus belajar untuk mencintai Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita? Karena kalau kita hidup setengah-setengah, kita nggak akan diterima. Karena Tuhan mengatakan jangan engkau panas atau dingin. Artinya di tengah-tengah. Baiklah engkau panas atau dingin. Karena ketika kita itu tidak percaya Tuhan betul-betul, nanti Tuhan akan merubah kita. Ketika kita percaya Tuhan betul-betul, kita tetap ikut di jalannya, Tuhan gampang memberikan kita jalan keluar atas kehidupan kita. Tetapi kalau kita ada di tengah-tengah, kita ikut Tuhan tapi setengah, kita ikut ibadah tapi maunya yang baik-baik saja buat kita. Ketika ada teguran, kita bilang, kenapa tuh pendeta ada tegur-tegur sama kita? Kenapa dia khotbah begitu? Tapi biarlah ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan,
Kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kalau ngomongin tentang worship, ya, worship itu atau penyembahan itu bukan sebuah event. Jadi worship itu bukan hanya di dalam gereja, bukan hanya berbicara tentang ketika ada ketika ada doa malam, ketika ada doa puasa, ketika mungkin ada ikut WBI, ada ikut ibadah raya seperti hari ini. Worship itu atau penyembahan itu bukan event. Tetapi worship atau penyembahan itu adalah lifestyle atau gaya hidup kita. Dimanapun kita berada, kita bisa menyembah Tuhan. Ketika di mobil, ketika lagi masak, ketika lagi cuci baju, mungkin ketika lagi di toilet, ketika dimanapun kita berada, kita bisa menyembah Tuhan. Karena penyembahan kepada Tuhan, itu adalah gaya hidup kita. Mungkin bukan yang di mana ya, misalnya kita lagi di kantor, kemudian kita angkat tangan, kita berteriak, Tuhan Yesus aku mengasihimu. Oh itu bos bisa bilang, ih ada apa ini anak satu ini? Kenapa dia so jadi begini? Tetapi biarlah dalam hati kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan. Ketika ada masalah di kantor, ketika ada masalah di rumah, biarlah kita berkata, Tuhan aku serahkan kepadamu. Biarlah hatiku tetap melekat kepadamu. Biarlah apa yang aku rasakan hari ini, biarlah engkau terima semuanya. Dan bantulah aku. Ketika kita terkonek dengan Tuhan melalui penyembahan dan puji-pujian di hadapan Tuhan, saya percaya masalah apapun yang kita hadapi, tantangan apapun yang kita hadapi, semuanya bisa kita atasi dengan bantuan Tuhan. Nah saya catat di sini, seringkali banyak orang yang tidak mau mengikuti yang namanya praise and worship atau mengikuti pujian dan penyembahan. Nah, saya ingin tanya kepada kita semua, jawab dalam hati. Ketika ikut ibadah online, ya online di YouTube, ada nggak di sini bapak saudara yang tidak mengikuti pujian dan penyembahan? Hanya bilang, oh tanya nak, so khotbah? Oh belum mak, masih ada nyanyi-nyanyi. Oh yo sadikit leh, mama mau masak dulu. Tanya lagi nak, so khotbah? Oh tunggu mak, lagi pengumuman. Oh iyo biar jo. Nanti mama ikut dari belakang. Banyak seperti itu. Atau misalnya dia tanya, mak, nak, sekarang lagi apa? Oh tunggu mak, ada tuh WL1 lagi bercerita. Oh yo, nama papa udah mau cuci oto, tuh oto banyak cuci-cuci. Seringkali pujian penyembahan itu enggak diikuti. Banyak juga ya, banyak orang lah di luar sana, di sini enggak ada. Semuanya sini baik-baik, betul enggak? Tapi saya bilang sama bapak saudara, pujian dan penyembahan itu penting buat hidup kita. Saya percaya, ya nggak tahu ya kalau bapak ibu saudara ya. Kalau saya, jujur saya bosan ikut ibadah Zoom. Saya bosan ikut ibadah online di YouTube. Ya mungkin banyak yang berkata, oh kan sama. Ketika di rumah, saya bisa nyanyi, saya bisa angkat tangan, saya bisa menyembah Tuhan. Iya. Tapi ada perasaan yang lain yang kurang gitu saya rasa ketika bisa duduk di dalam ibadah, bisa memuji Tuhan, feel atau perasaan itu berbeda. Karena seringkali ketika di rumah lagi nyanyi, lagi sembah Tuhan, tiba-tiba Ken nangis, ya sudah harus diurus. Atau mungkin ada yang di rumah lagi penyembahan gitu, lagi mau masuk hadirat Tuhan, tiba-tiba ada telepon masuk, ya angkat lagi telepon. Banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi kita di rumah. Tapi saya nggak katakan bahwa di rumah itu nggak ada hadirat Tuhan, ada Bapak Saudara. Cuma feel atau perasaan itu berbeda. Ketika kita duduk fokus di hadapan Tuhan di tempat ini, kita fokuskan hidup kita untuk beribadah, ya paling lama 1 jam 45 menit, atau mungkin sekarang ada yang sudah 2 jam, atau 1 jam setengah, tapi kita bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita bisa fokus di hadapan Tuhan, worship itu, atau penyembahan itu, bukan menjadi sebuah event dalam hidup kita, tapi menjadi lifestyle atas kehidupan kita. Ketika kita dimanapun kita berada, kita bisa sembah Tuhan. Ketika kita lagi mungkin dalam perjalanan bekerja, kita bisa sembah Tuhan.
Kita bisa mendengarkan puji-pujian yang baik di YouTube juga banyak. Sehingga hidup kita terus dinaungi oleh Tuhan. Hidup kita terus dijaga oleh Tuhan. Hidup kita terus dipelihara oleh Tuhan. Ketika kita punya koneksi yang baik dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa istilah tentang praise and worship. Tentang worship ada 3 series gitu ya yang saya dapatkan, atau beberapa istilah yang bisa dibikin jadi sebuah serial khotbah. Yang pertama, series pertama yadah dan toda. Yang kedua itu halal, samar, barak. Kemudian ada tehila dan juga sabak. Nah, series yang pertama kita akan berbicara tentang yadah dan juga toda. Yang pertama, yadah. Yadah dalam bahasa Inggrisnya itu diartikan extend hand atau mengangkat tangan. Di sini berbicara tentang bagaimana kita mengagungkan Tuhan dengan tangan kita. Ketika kita mengangkat tangan kita mengagungkan Tuhan dengan tangan kita. Saya percaya ketika kita mengangkat tangan kita, Tuhan itu akan turun tangan memberkati kita. Karena seringkali banyak dan kadang-kadang jemaat Tuhan WL sudah bilang, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Ada loh yang, iya gak apa-apa. Ya dia menyanyi, dia tetap menyanyi, dia tetap puji Tuhan, tapi tangannya gak mau diangkat. Mungkin ada mandi tapi belum bersih-bersih, jadi takut gitu angkat tangan. Kaget tiba-tiba di sebelah ada yang buk, wah apa itu? Oh ada jatuh, oh ada hadirat Tuhan terjadi di tempat ini. Ternyata konteks yang lain. Tapi gini, ketika kita mengangkat Tuhan, seringkali kita nggak perlu berkata-kata di hadapan Tuhan. Itu menunjukkan bagaimana kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau mengangkat Tuhan di atas kehidupan kita. Kita taruh bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan aku. Ketika kita mengangkat tangan kita, artinya kita berserah atas kehidupan ini dan kita berkata, Tuhan tolong aku. Karena saya percaya ketika kita mengangkat tangan, itu nggak ada yang salah. Ketika kita mengangkat tangan kita mengagungkan nama Tuhan dengan postur kita. Saya percaya itu nggak salah. Tapi seringkali ada mungkin dalam hati, aduh malu nih mau angkat tangan. Aduh pas angkat tangan, agak lihat kiri, lihat kanan, yang lain angkat tangannya enggak aduh. Jangan pernah malu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika mungkin kita digerakkan Tuhan untuk mengangkat tangan, mari kita angkat tangan. Kalau kita digerakkan Tuhan untuk berlutut di hadapan Tuhan, mari kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita memakai seluruh kehidupan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, kalau kita lihat di Mazmur 145 ayat yang ke-10, mari kita baca bersama-sama Mazmur 145 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasih akan memuji engkau. Kata bersyukur ini, itu kata yadah. Jadi yadah itu artinya bersyukur. Kalau kita mengangkat tangan, seringkali kita bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih buat hari ini. Tuhan terima kasih buat keluargaku. Tuhan terima kasih buat pekerjaanku. Tuhan aku bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupanku. Ketika mengucapkan syukur di hadapan Tuhan, dan kita mengangkat tangan kita, saya percaya Tuhan itu akan memperhitungkan kehidupan ini. Kehidupan kita dalam hidup ini, saya percaya bahwa Tuhan itu terus memelihara kehidupan kita. Kalau sikap kita benar di hadapan Tuhan. Jangan merasa bahwa Tuhan itu selalu baik. Ya, memang Tuhan itu selalu baik gitu ya. Dalam kehidupan ini Tuhan itu selalu baik. Tetapi ketika hati kita, ketika sikap kita itu setengah-setengah di hadapan Tuhan, itu seperti kita ini melecehkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau ada orang yang baik kepada kita,
Gitu ya, ada orang yang baik ketika kita butuh bantuan, wah dia kasih, ketika kita butuh bantuan, dia memberikan bantuan. Tetapi ketika orang itu ketika orang itu butuh bantuan, kita berkata, nggak kita lupa ngapa ngana bikin, sudah jauh bantu pada dia kok banyak DP doi, sudah jauh mau bantu, dia kok masih kuat. Itu akan mengecewakan orang yang pernah membantu kita, betul? Nah, saya percaya ketika Tuhan itu sudah memelihara kehidupan kita seutuhnya, harusnya sikap kita benar di hadapan Tuhan. Karena kalau sikap kita benar di hadapan Tuhan, itu akan menjadi kesenangan yang besar bagi Tuhan. Bukan karena Tuhan itu butuh kita untuk Dia sembah, bukan karena Tuhan itu butuh penyembahan kita. Tetapi Dia melihat bahwa kita melakukan bagian kita dalam kehidupan ini. Kalau lihat di Mazmur 42 ayat yang kelima, di situ dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Seringkali kita ini ketika ada masalah, kita ini terlalu takut akan keadaan ini. Ketika kita punya tantangan, kita terlalu takut untuk tidak bisa menghadapi ini. Tetapi percayailah, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang akan terus membantu kita. Sekalipun ada waktunya. Ada yang Tuhan langsung tolong, ada yang Tuhan suruh tunggu, tetapi ada juga yang Tuhan mungkin berkata tidak. Artinya ada yang lebih baik yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya. Nah, rasa syukur ini dibutuhkan dalam kehidupan ini. Apapun keadaan kita. Ketika kita punya masalah, kita berkata, Tuhan terima kasih buat masalahku. Artinya ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan atas kehidupanku. Kalau kita menerima berkat, Tuhan terima kasih buat berkat-Mu. Artinya ada yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupanku melalui berkat ini. Karena ketika kita nanti dipanggil Tuhan, kita nggak bawa apa-apa. Kita nggak bawa materi kita. Tubuh ini pun akan hancur kembali ke tanah. Tetapi kita membawa roh kita di hadapan Tuhan. Kita membawa sikap hati kita di depan Tuhan. Kita membawa segenap kehidupan kita di hadapan Tuhan. Di dalam penghakiman yang terakhir. Nah, kata yada yang kedua itu adalah, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan praise atau memuji. Nah, memuji sini bukan soal apa yang kita sampaikan, apa yang kita keluarkan dari dalam mulut kita, tetapi bagaimana sikap kita mau melakukannya. Karena seringkali banyak orang yang ketika ada pujian penyembahan itu nggak mau ikut dalam pujian dan penyembahan. Nanti seperti saya katakan tadi, dia hanya menunggu nanti khotbah. Nanti khotbah baru, dia akan serius dengerin khotbah. Ini kayaknya, saya mau tunggu tuntunan Tuhan dari khotbah ini. Kayaknya khotbah ini nanti akan menjadi khotbah yang baik buat saya. Ya, hanya khotbahnya saja yang ditunggu. Tetapi dia menyepelekan pujian dan penyembahan. Padahal dari pujian dan penyembahan juga, saya percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kehidupan kita. Tuhan sudah menyembuhkan kita ketika kita sakit. Tuhan sudah memberikan kita pengharapan ketika kita butuh pengharapan dari Tuhan. Jangan pernah kita menyepelekan pujian dan penyembahan. Dan makanya itu yang harus kita keluarkan dari mulut kita. Itu yang harus kita lakukan dengan mulut ini. Mazmur 142 ayat yang ke-7 dikatakan, keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Memuji nama-Mu ini bukan soal bagaimana mulut itu, tapi bagaimana kita melakukan pujian itu. Kita melakukan penyembahan itu. Kita melakukan apa yang kita bisa dalam hidup ini. Karena tadi kembali ke awal bahwa kita ini mengasihi Allah. Mengasihi Allah dengan hati, dengan jiwa, dengan akal budi, dan juga dengan kekuatan kita. Kalau kita hanya mengasihi Allah hanya karena hanya dengan
satu bagian saja dalam kehidupan ini, itu belum lengkap Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan melindungi, menjaga, memelihara, kehidupan kita lengkap dalam kehidupan ini. Artinya kita juga harus bisa memberikan seluruh apa yang kita miliki itu kepada Tuhan. Karena ketika kita setengah-setengah, Tuhan gak mencintainya. Tuhan gak akan mengasihi, ketika kita melakukan semuanya setengah-setengah, itu gak akan mengindahkannya buat Tuhan. Tuhan gak akan puas dengan setengah-setengah hati kita. Nah, ada satu video yang ketika saya susun khotbah ini ada suaranya enggak ini? Ini Ken umur 5 bulan. Ketika dia umur 5 bulan, dia sudah mulai baba, mama gitu ya. Kemudian ada pas saya rekam. Kemudian dia bilang, Papa, itu senang sekali gitu. Wah senang itu, hati itu dengar dia ngomong. Saya percaya ketika kita sebagai anak Tuhan, memanggil dia Bapa, itu menjadi kesenangan buat Tuhan. Apalagi ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, itu menjadi kesukaan yang besar buat Tuhan. Karena Tuhan ini mencintai diri kita, Bapak Saudara. Kalau Dia tidak mencintai kita, kita nggak akan ada di dunia ini. Tetapi karena Tuhan mencintai kita, harusnya kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sama seperti Ken ketika ngomong Papa saja, itu menjadi kesenangan buat saya. Bagaimana dengan kita? Maukah kita melakukan pujian dan penyembahan yang benar-benar di hadapan Tuhan? Nah, mengangkat tangan, bersyukur dan memuji, itu berbicara tentang postur tubuh saat kita memuji Tuhan. Ada sebuah contoh yang saya dapat tentang anak kecil yang minta gendong, gitu ya. Anak kecil yang minta gendong. Ketika saya lihat foto ini, itu seolah-olah anaknya berkata, "Pa, gendong dong. Pa, mau dong lihat ke sana. Pa, mau dong lihat dari atas." Bayangkan kalau kita punya anak seperti ini dan anak kita itu minta gendong. Saya percaya sesibuk apapun kita pasti gendong dia. Dengan mukanya yang memelas lagi, Papa gendong, gitu sambil angkat tangan, Papa gendong. Pasti kita akan menggendongnya. Begitu juga dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita benar-benar mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita berkata, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Saya percaya hati Bapa itu akan melihat kepada kita. Hati Bapa akan tergerak oleh sikap kita yang benar di hadapannya. Mazmur 44 ayat yang ke-8. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Ucapan syukur yang kita lakukan itu nggak ada rentang waktu. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, bersyukur di hadapan Tuhan itu selama-lamanya. Bukan hanya di dunia ini, tetapi nanti ketika kita berada di surga. Bukan hanya di mana ketika kehidupan kita baik, tetapi bagaimana juga ketika kehidupan kita mungkin buruk menurut kita. Kita memuji Tuhan, kita mempermuliakan nama Tuhan selama-lamanya. Enggak ada rentang waktu, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita benar-benar mau datang ke hadirat Tuhan, biarlah apa yang kita lakukan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya ingin angkat satu pujian. Minta tolong Kak Budi.
pujian ini benar-benar memberkati. Dan saya berharap pujian ini memberkati kita semua. Mari sama-sama kita nyanyikan di depan Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sama-sama kita angkat tangan kita. Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Pelajarannya buat kita. Punyailah sikap atau postur tubuh yang benar saat memuji dan menyembah Tuhan. Terkadang mengangkat tangan di hadapan Tuhan lebih dari cukup daripada kata-kata. Moga kita memperbaiki sikap kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita melakukannya dengan setengah-setengah. Mari kita lakukannya dengan benar, dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Baik, yang kedua, tadi tentang yadah, sekarang tentang toda. Toda ini adalah ungkapan, toda ini berasal dari kata yadah, oke? Yang itu ya mengangkat tangan, memanjangkan tangan. Gitu. Tapi bedanya kalau yadah itu lebih mengarahkan tentang postur, tentang fisik, mengangkat tangan gitu ya. Itu tentang fisik. Tetapi toda itu lebih kepada hati. Jadi bagaimana kita mengangkat hati kita di hadapan Tuhan. Sekalipun postur kita benar, seringkali postur itu hanya luarnya dari apa yang kita lakukan. Kita nggak pernah tahu, saya juga pribadi nggak pernah tahu apakah ketika Bapak Ibu Saudara mengangkat tangan, hati saudara sekalian benar-benar diberikan kepada Tuhan. Karena yang mengetahuinya hanya Bapak Ibu Saudara dan juga Tuhan. Tetapi biarlah kita mengerti bahwa ketika kita mengangkat Tuhan, kita juga mengangkat hati kita. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, bukan hanya postur kita yang benar, tetapi hati kita juga harus benar. Nah, todah ini di dalam pengertiannya itu berbicara tentang choir, berbicara juga tentang choir. Nah, choir ini berbicara tentang tim, kesatuan hati, kesatuan visi,
dan punya satu tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita di tempat ini, kita yang ada di rumah-rumah, memiliki satu tujuan untuk datang beribadah, untuk menyenangkan hati Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Karena kita sepakat untuk menyenangkan hati Tuhan di tempat ini. Karena kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan di tempat ini. Bukan hanya dengan sikap kita, tetapi dengan hati kita. Karena seringkali orang mengangkat tangan, kalau di tempat ini kan bagus gitu ya. Ketika ada yang posturnya bagus, biasa difoto sama multimedia. Wih, masuk di Instagram. Wah, tapi foto ada. Gitu. Ada mungkin yang pas lihat, oh ada multimedia mau foto, tiba-tiba dia langsung angkat tangan. Oh, angkat tangan. Dia dengar ada bunyi ceklik. Oh, oke, sudah langsung turun tangan. Jangan sampai ya seperti itu. Tetapi biarlah ketika betul-betul kita merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tapi juga kita mengangkat hati kita kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Karena ketika kita datang di tempat ini. Dan kita pulang. Atau kita tidak mendapatkan apa-apa. Wah, itu hal-hal yang sia-sia apa yang kita lakukan. Jangan sampai ketika kita datang di tempat ini. Yang kita perhatikan, tadi WL-nya salah masuk itu sana tadi. Oh tadi DP pemain ini, DP pemain musik kayaknya ada yang salah. DP multimedia P lagu tadi terlambat. Tuh dia akan P muka begini. Tuh asal P. Wah. Kalau datang ke tempat ini, datang ke ibadah, kemudian yang diperhatikan hanya salahnya orang, diperhatikan hanya, itu bentuknya sana salah, ini yang ini salah. Ketika kita pulang, kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Dan semua yang kita lakukan, itu sia-sia. Saya katakan lagi, ketika kita datang di tempat ini, kemudian kita tidak fokus kepada Tuhan, kita melakukan hal yang sia-sia. Jangan sampai kita melakukan hal yang sia-sia. Mazmur 26 ayat yang ke-7. Sambil mendengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ketika kita datang ke ibadah dan kita menyanyikan nyanyian syukur di hadapan Tuhan. Kita melakukan semuanya dengan hati kita, dengan sikap yang benar, dengan semuanya, all out untuk Tuhan. Tuhan pun akan all out akan kehidupan kita. Ketika kita datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman, mendapatkan rema yang terbaik, kita pulang membawa kemenangan. Kita pulang membawa kesembuhan. Kita pulang mendapatkan jawaban dari Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah sikap hati kita benar? Apakah kita sudah punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan? Karena kalau kita tidak benar, ya kita pulang, kita bawa masuk ibadah ada masalah, kita pun tetap pulang ada masalah. Ketika kita datang ke tempat ini kecewa, dan kita hanya melihat semua aksesoris yang ada di gereja ini, kita pulang tetap akan banyak masalah. Karena kita nggak menemukan jawaban dari Tuhan. Jawaban itu bukan dari manusia, Bapak Saudara. Semuanya itu berasal dari Tuhan. Ketika kita punya sikap yang benar, kita punya hati yang benar, saya percaya Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Ada satu definisi yang menarik tentang toda, yaitu ungkapan rasa syukur atas hal-hal yang belum diterima. Ini berbicara tentang iman kita di hadapan Tuhan. Seperti seolah-olah gini, kita membawa iman kita sebagai korban syukur kita di hadapan Tuhan. Ketika kita punya tantangan, kita punya masalah, kita bawa iman kita di hadapan Tuhan, saya serahkan semuanya kepadamu. Tuhan, ini iman saya berikan kepadamu. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan sepenuh hati kita, Tuhanlah yang akan menolong kita tepat pada waktunya. Nah, semuanya itu harus kita lakukan dengan sikap yang benar. Kita lakukan dengan hati yang benar.
Ada satu tokoh yang menarik yang ingin saya bagikan. Tokoh yang mempraktekkan todah. Yaitu, ini kalau saya lihat gambarnya begini tuh, ada ikan, ada orang, seperti Yunus. Tapi kita nggak pernah tahu ya ikannya apa. Ada yang bilang ikan paus, ada yang bilang ikan apa gitu ya, tapi kita nggak pernah tahu. Tetapi hal yang menarik adalah Yunus ini mempraktekkan yang namanya todah. Yunus 2 ayat 1 sampai yang kedua. Dikatakan, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Nah, ceritanya bahwa Yunus ini disuruh, ya kita tahu ada sekolah minggu, bahwa dia harusnya pergi ke Niniwe, tetapi dia nggak mau. Dia melarikan diri dengan kapal, sehingga badai topan itu mengganggu kapal tersebut. Diundilah, siapa nih yang bermasalah? Ternyata didapati Yunus yang bermasalah. Sehingga dia berkata, buanglah aku ke dalam laut. Sehingga ketika mereka membuangnya, laut itu menjadi badai itu menjadi teduh, laut itu menjadi tenang. Sehingga pada saat itu Tuhan menyuruh ikan yang besar untuk memakan Yunus. Nah, di dalam perut ikan, kalau ibu-ibu biasa potong ikan tuh, itu isi perutnya itu bagaimana? Wah, itu kayaknya amis, kotor gitu ya. Nah, keadaannya diilustrasikan seperti ini. Di dalam perut ikan, itu pasti tempat yang gelap. Nggak ada lampu dalam perut ikan, Bapak Saudara ya. Nggak ada PLN di sana. IndiHome apalagi nggak ada pasti. Jadi tempatnya gelap, tempatnya kotor, tidak ada pengharapan. Tidak ada masa depan, banyak pergumulan. Kalau saya berkata seperti ini, mungkin ada yang klik, kita hidup seperti itu. Gelap ini dunia. Tiap hari ya berjalan hari demi hari, penghasilan pas-pasan. Kayaknya enggak punya masa depan. Keluarga ini bagaimana? Tapi anak-anak nanti bagaimana? Bagaimana ya pekerjaan saya? Bagaimana hidup saya? Keadaan sekarang itu semuanya abu-abu. Kita nggak pernah tahu kapan mungkin ada yang tiba-tiba di luar sana. Ada saya lihat caption di YouTube. Anak-anak di sekolah mana gitu di Jawa. Jadi klaster baru karena mereka masuk sekolah. Wah, kita nggak pernah tahu bagaimana keadaan sekarang. Itu sama seperti keadaan Yunus pada saat itu. Di dalam perut ikan, gelap, kotor, nggak ada pengharapan, mau bikin bagaimana? Untung gitu ya, untung dia berdoa sama Tuhan. Tuh di ayat yang kedua, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Kalau dia nggak berseru sama Tuhan, wah saya percaya dia keluarnya lewat belakang, Bapak Saudara. Jadi ampas. Tapi karena dia berdoa kepada Tuhan, dan ada satu hal yang dia lakukan. Di ayat 7 sampai yang ke-10. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Di ayat yang ke-9 di situ dikatakan, kupersembahkan korban kepadamu. Ketika saya cari di kitab Yunus 1-4 ya, ada 4 kalau nggak salah ada 4 kitab Yunus. Itu nggak ada gitu dikatakan bahwa Yunus itu setelah keluar dari perut ikan dia mempersembahkan korban buat Tuhan. Nggak ada, Bapak Saudara. Nggak ada ceritanya Yunus itu membawa korban, mungkin dia taruh bikin mesbah gitu, terus dia taruh daging kemudian dia sembahkan kepada Tuhan, nggak ada. Nah, apa sih yang dipersembahkan oleh Yunus?
Saya percaya dia mengangkat tangannya di dalam perut ikan. Dia membawa semuanya rasa syukur di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tetapi karena Yunus ini tidak melakukannya, Yunus perlu diingatkan oleh Tuhan. Nah, karena hal itulah, saya percaya Yunus membawa hidupnya. Mungkin dia berkata, Tuhan ampuni aku. Biarlah aku melakukan apa yang Engkau mau, apa yang Engkau perintahkan. Dia mengangkat hidupnya di hadapan Tuhan. Dia mengangkat hatinya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mungkin dia mengangkat tangannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa Yunus. Kalau kita dengan keadaan yang sekarang, kita mungkin gak pernah melihat apa sih masa depan yang terbuka atas kehidupan kita. Kita gak pernah tahu bagaimana tantangan dalam kehidupan ini bisa terselesaikan. Tapi saya percaya, ketika kita membawa sikap kita yang benar di hadapan Tuhan, kita membawa hati yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kita. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, pelajarannya buat kita. Apapun keadaan kita, hati kita harus benar ketika memuji atau menyembah Tuhan. Yang kedua, memuji dan menyembah Tuhan bukanlah sebuah rutinitas ibadah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi gaya hidup kita sebagai pribadi yang mencintai Tuhan. Kalau saudara mengatakan, saya mengasihi Tuhan, mari kita cek hati kita. Apakah betul-betul kita mengasihi Tuhan? Bagaimana sikap penyembahan kita kepada Tuhan? Bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan? Apakah semuanya itu sudah benar di hadapan Tuhan? Jadi seri yang pertama kita belajar yadah, memuji Tuhan dengan postur mengangkat tangan. Kemudian todah, memuji Tuhan dengan hati sambil membawa korban syukur kepada Tuhan dan percaya kepada rencana Tuhan. Dua hal ini satu paket, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengangkat tangan kita mengangkat juga hati kita. Kita punya sikap yang benar, kita punya hati yang benar yang kita bawa ke hadirat Tuhan. Biarlah ini menjadi rema buat kita semua. Mari kita nyanyikan sebuah lagu di hadapan Tuhan.